Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat terus ya. Di video kali ini saya ingin sedikit membeli review lah ya untuk sepeda listrik. Ini ngomong-ngomong, ini sepeda listrik dari Uwinfly ya teman-teman. Nah, ini harganya kalau di Medan tuh sekitar 4 jutaan. Tapi kalau di online kemarin yang 4 jutaan juga sih belinya. Jadi di video kali ini saya ingin memberikan review sedikit tentang kekurangan dan kelebihan pada sepeda listrik. Nah, ini bukan saya ngejudge pada sepeda ini ya, tapi rata-rata sepeda. Jadi saya punya sepeda listrik itu ada dua teman-teman. Ini Uwinfly, atau yang di rumah itu merek Pacific. Ini kebetulan milik orang tua saya. Jadi ini udah dipakai hampir setahun ya, udah hampir setahun. Baterainya lumayan awet lah ya, nggak ada masalah. Jadi saya mau beri review aja nih buat teman-teman kelebihan dari sepeda listrik, 5 kekurangan dan 5 kelebihan sepeda listrik. Nah, langsung aja ya buat teman-teman yang sedang mencari atau hunting-hunting mau beli sepeda listrik, ini saya kasih bocoran aja deh tentang kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama langsung aja saya sebut teman-teman. Kelebihan pertamanya itu yaitu hemat ya, hemat listrik atau hemat BBM. Jadi memang ini walaupun dia kita cas, tapi enggak berpengaruh signifikan untuk listrik di rumah kita. Jadi kayak nggak terasa kita harus mengecas sepeda listrik, ada tambahan lagi daya yang dikeluarkan gitu ya. Jadi nggak terasa. Memang nggak begitu terasa untuk pengecasan, dan jadi poin pertama menurut saya kelebihannya hemat biaya. Kelebihan yang kedua adalah untuk bagian spare part teman-teman. Jadi spare part sepeda listrik itu nggak ada yang mahal teman-teman. Jadi kalau spare part saya udah pernah beli ini kalau seperti ini. Ini kalau misalnya patah harganya cuma 25.000, 35.000. Kemudian saya pernah lihat tuh nengok lampu untuk yang Pacific saya, lampu belakang itu harganya cuma 50 ribuan. Langsung satu paket gitu ya. 50.000. Kemudian kalau dinamo harganya cuma ratusan ribu aja. Yang paling signifikan kan di antara dinamo ini ya. Dinamo ini kan dia yang bekerja, baterai, controller, dan dinamo. Jadi ada 3 bagian penting aja sih sebenarnya. Tapi spare partnya itu murah-murah semua teman-teman. Jadi kayak mana ya, kayak lampu ini berapa cepet apa berapa harganya, 100.000 atau berapa. Lampu spion nggak ada yang mahal sih, murah semua. Untuk bagian dalam juga, untuk pengereman 20.000 ya kalau nggak salah, 20.000. Jadi seperti itu sih untuk perawatannya atau harga spare partnya murah-murah. Itu kelebihan kedua teman-teman. Kelebihan ketiga ialah teknologi sudah cukup canggih teman-teman. Sudah cukup canggih untuk tipe yang wattnya 500 watt, dan rata-rata yang 500 watt harga 3,5 juta ke atas ya, sampai 4 juta. Sudah cukup canggih. Kenapa saya bilang? Karena sudah ada sistem pengamanan. Jadi kalau dia dimunduri gitu ya dalam posisi mati, alarmnya menyala. Kemudian selain alarm, dia juga sudah pakai NFC. Nah, kalau punya saya yang Pacific itu sudah pakai 3 malah kuncinya. Ada kunci seperti ini. Nah, seperti ini ada. Kemudian NFC. Nah, fiturnya udah lengkap banget ya. Bahkan odometer juga ada. Nah, nih kilometernya sudah, jarak tempuhnya sudah berapa. Kemudian ini ada parkir. Kalau dia digas gini dia nggak mau ya, harus ditekan gini dulu. Nah, baru mau dia. Nah, jadi seperti itu. Udah cukup canggih teman-teman. Udah NFC. Kemudian ada remote-nya. Kalau yang dari remote lebih canggih lagi. Bisa kita tekan on, sepeda listriknya langsung hidup dia pakai remote aja. Jadi begitu sih. Sistemnya udah bagus banget ya. Kalau sepeda listrik ini rata-rata sudah mantap. Itu kelebihan ketiga teman-teman. Kelebihan keempat pada sepeda listrik itu di bobotnya teman-teman. Jadi ini ringan banget. Jadi kalau teman-teman biasa membawa motor agak berat, kalau teman-teman bawa ini rasanya have fun aja. Tenang-tenang jalan hangout gitu, jalan-jalan pakai ini, apalagi di komplek. Ini enak banget. Sepeda listrik itu ringan dan kita ngebawanya happy-happy aja dan santai-santai aja gitu ya. Itu kelebihan keempat menurut saya buat teman-teman yang ingin memiliki sepeda listrik. Kelebihan kelima ya tadi ya yang sudah saya katakan sebenarnya teknologi, tapi saya cuma mau menambahkan untuk sistem pengamanannya sudah cukup baik. Jadi itu teman-teman, sistem pengamanan udah safety banget lah ya, walaupun dia sepeda
Kalau orang nggak tahu kan sepeda kiranya bisa dicuri, bisa digoes gitu ya. Kalau dia mau nyuri, alarm hidup, ban terkunci dan nggak bisa jalan. Itu kelebihan kelima pada sepeda listrik. Kita akan coba bahas tentang kekurangan sepeda listrik ya teman-teman. Kekurangan yang pertama langsung aja nih, langsung. Kekurangan pertama adalah tenaga walaupun 500 watt. Ini saya sebut 500 watt ya teman-teman, bukan yang 1200 apalagi yang 3500 kayak Polytron. Ini yang 500 watt ya. Jadi tenaga 500 watt itu loyo teman-teman. Terus terang aja teman-teman, kalau rumahnya itu menanjak dan teman-teman aktif pakai ini, kasihan dinamonya. 500 watt disuruh nanjak, apalagi baterainya kan juga ya memang beberapa ada juga yang memodif sampai kecepatannya tinggi, kemudian tenaganya besar dengan dinamo seperti itu. Cuman harga baterainya cukup mahal kalau di upgrade lithium ya, kalau nggak salah di upgrade lithium baterainya jadi mahal dan nggak masuk hitungan lah ya. Jadi saya nyebutnya yang standarnya seperti ini itu tenaganya loyo kalau kita menanjak. Kalau dimodifikasi lain cerita ya teman-teman. Itu sih kekurangan yang pertama menurut saya. Kemudian kekurangan kedua ya karena bobotnya ringan, ini ngeri-ngeri sedap kalau kita pakai di jalan besar teman-teman. Jadi kalau di jalanan besar atau jalanan perkotaan gitu atau di city gitu, kita agak ngeri bawanya karena memang dia kan kecil ya, setirnya atau bagian stangnya itu ringan banget. Jadi kita bawanya agak perlu ekstra hati-hati karena kalau memang kesenggol aja kita sama sepeda motor atau pada kereta ya, kalau di Medan bilangnya sepeda motor, itu rawan sekali kita bisa jatuh kalau nggak pandai bawanya dan keseimbangan itu gampang hilang banget karena memang bobotnya ringan ya. Jadi ibarat kita naik sepeda motor aja lah, sepeda motor kalau kita bersenggolan sama sepeda yang biasa kan itu ringan, gampang jatuh, dan ini agak sedikitnya dari sepeda itu ya tetap aja sih gampang jatuh. Jadi itu ngeri lah ya, kekurangan kedua menurut saya kalau kita bawa di jalan, terlalu ringan. Menurut saya build quality sepeda listrik itu beda-beda, ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Rata-rata sih menurut saya kayak gimana ya, kayak ya biasa-biasa aja kualitasnya. Ini saya kasih contoh ya, kalau di sepeda listrik saya yang di rumah itu yang merek Pacific tuh gampang nemuinya. Kalau ini kan ada tutupnya, jadi nggak begitu nampak covernya ya. Tapi kalau kita lihat dari depan nih, langsung kelihatan teman-teman. Ini ya. Nah ini udah berkarat dia. Ini sudah berkarat. Kemudian apa ya? Apa namanya? Las-lasannya kurang rapi. Rata-rata seperti itu. Las-lasannya kurang rapi. Kalau yang di rumah tuh kelihatan tuh. Ini di bagian sini kalau kita ngolong dikit nih, nampak nggak ya? Nah, nggak kelihatan. Kalau kita ngolong gitu, nampak deh. Las-lasannya, catnya kurang rapi gitu. Jadi bisa aja soknya nanti agak miring. Biasa rata-rata seperti itu teman-teman. Soknya agak miring. Punya saya yang di rumah Pacific tuh soknya agak miring itu. Kanan sama kiri yang belakang agak mereng dia. Pengelasannya kurang bagus menurut saya. Memang seperti itu kenyataannya ya. Karena memang mungkin build quality yang kurang diperhatikan lah menurut saya. Kekurangan ketiga. Kekurangan keempat ialah untuk bagian cas teman-teman. Nah ini casnya di sini ya. Nah ini terus terang ini udah dikasih cover ya teman-teman. Jadi aslinya nggak seperti ini. Ini supaya awet aja. Nah tuh bunyi dia. Digoyang aja dia udah bunyi. Jadi itu untuk pengamanannya canggih banget ya. Jadi orang naik aja udah ngasih kode dia. Jangan naik. Lu mau ngapain lu? Gitulah kurang lebih ya teman-teman. Yang keempat kekurangannya casnya lama banget. Casnya lama banget, serius. 4 jam, 5 jam, atau 6 jam saya kurang tahu ya. Yang jelas kalau kita nggak tinggal tidur, ini ngecasnya terasa lama banget. Jadi memang harus kita cas tidur, mau tidur kita baru kita cas, ini baru yang direkomendasikan. Tapi kalau kepepet gitu ngecasnya kayak handphone nggak bisa ya. Dia naiknya sedikit sekali dan tenaganya langsung kelihatan kalau baterainya itu kurang cas. Jadi walaupun dia tetap bisa jalan tapi tenaganya langsung drop. Nah itu kekurangan keempat teman-teman. Casnya lama dan otomatis tenaganya nanti langsung drop kalau memang baterainya tidak terisi penuh atau dayanya kurang ya. Kekurangan kelima, bagian sok teman-teman. Sok bagian depan ataupun belakang umumnya yang sepeda listrik 500 watt ini dia tidak ada ini ya, berbeda dengan sepeda motor ya. Jadi dia ini
cuman per aja di bawah ini ya, jadi nggak ada olinya. Jadi terasa itu kalau dikasih gemuk tuh, nah tuh di sininya ada gemuk. Jadi ini kalau dia basah-basah gini bukan berarti dia ada yang bocor, tapi memang dia di sini sistemnya per aja, per. Kemudian di sini kayak pegas gitu ya, nggak ada olinya, nggak ada oilnya. Jadi dia ya udah mental aja gitu. Jadi terasa kalau ditanjakan tuh terasa banget. Nyentaknya gitu terasa ya. Ini nggak ada lembut-lembutnya kalau bagian shock. Kecuali memang jalannya ya, kalau jalan-jalan seperti ini ya oke, is oke dalam komplek. Shock belakang juga sama, cuman per, walaupun bentuknya memang kayak shock sepeda motor. Ada pegas gitu ya, ada pernya, ada tengahnya gitu, tapi itu tengahnya nggak ada olinya teman-teman. Jadi seperti itu. Itu menurut saya kelima kekurangan dan 5 kelebihan sepeda listrik. Teman-teman kalau ada yang pengen beli, mungkin bisa dipertimbangkan untuk bagian-bagian seperti itu. Kalau baterai hemat, spare part hemat, dan yang lainnya hemat. Mungkin beberapa kekurangan teman-teman belum bisa menerima. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan di subscribe agar saya semakin bersemangat lagi untuk upload videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.